wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Indeks Pembangunan Manusia sebagai parameter pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Yang beranggotakan saya sendiri, Ovira Junior. Saya Albar Putra Mahardi. Saya Ardo Safwan. Saya Zakawi Rahman. Saya Muhammad Rizky Febrian. Tanpa memperpanjang waktu, materi pertama yaitu pengukuran indeks akan disampaikan oleh Rizky. Pak Rizky, silahkan. Baik, terima kasih moderator. Kemudian ada pengukuran indeks. Pengukuran indeks merupakan indeks pembangunan manusia atau IPM, merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang. Kemudian akan dilanjutkan oleh Albar. Baik, terima kasih Kipep. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme pengukuran IPM. Dalam mekanisme pengukuran IPM terbagi dalam 3 aspek, yaitu dari aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan aspek pendapatan. Yang pertama dari aspek pendidikan. Kita dapat melihat dalam pendidikan ini dia berperan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat sehingga dapat diukur dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Lalu pada aspek kesehatan bisa diukur melalui angka harapan hidup saat lahir dan angka kematian. Kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi angka kematian. Lalu pada aspek pendapatan dapat mencerminkan daya beli masyarakat. Dengan pendapatan yang cukup, kualitas hidup masyarakat dapat meningkat. Baiklah, selanjutnya adalah IPM di negara maju dan berkembang. Secara umum, negara maju memiliki tingkat kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang lebih tinggi dibandingkan negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh penerapan kebijakan publik yang mendukung perkembangan ini. Selanjutnya, negara berkembang dihadapkan pada sejumlah hambatan internal, termasuk keterbatasan anggaran, infrastruktur yang masih kurang berkembang, pandangan masyarakat yang seringkali konservatif dengan penekanan pada nilai-nilai tradisional, serta tantangan terkait keamanan ekonomi dan fisik, pengangguran, kesenjangan pendapatan, dan tingginya rasio beban ketergantungan. Kesemua faktor ini berdampak pada kualitas kebijakan dan birokrasi pemerintah yang melayani masyarakat. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ardo. Selanjutnya, perkembangan IPM di Provinsi Riau. Yang pertama ada kesehatan. Dalam kesehatan, terdapat 2 poin penting. Yang pertama, indikator utama, bisa dilihat angka harapan hidup, yakni bayi yang baru lahir, dan pola kematian yang tetap sama. Selanjutnya, peningkatan layanan kesehatan. Kualitas fasilitas kesehatan dan layanan medis di Riau sudah termasuk kategori berkualitas. Kedua poin ini mendukung peningkatan IPM. Yang kedua, pendidikan. Dalam pendidikan terdapat 2 poin penting. Yang pertama ada indikator utamanya, bisa dilihat dari harapan lama sekolah, yang diharapkan ditempuh oleh anak usia tertentu dan rata-rata lama sekolah, yang sudah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Investasi pemerintah dalam pendidikan seperti beasiswa, pembangunan sekolah, dan pelatihan guru sudah mengalami peningkatan di Provinsi Riau. Dan yang terakhir, pendapatan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan menggambarkan standar kehidupan masyarakat berdasarkan daya beli mereka. Pengeluaran pemerintah menjadi faktor paling penting dan berpengaruh dalam peningkatan IPM di Provinsi Riau, karena alokasi yang tepat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, dampak yang signifikan terhadap IPM dapat berpengaruh pada akses masyarakat terhadap kesehatan pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat dari data statistik data IPM di Provinsi Riau pada tahun 2024. Nah, untuk kesimpulan, saya kembalikan ke Ovi. Baik, kesimpulan yang didapat, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM sangat berpengaruh penting pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial. Aspek yang diklasifikasikan yakni pendidikan, kesehatan, dan pendapatan suatu daerah.
IPM suatu daerah yang bernilai tinggi atau meningkat dari sebelumnya menandakan bahwa daerah tersebut sedang berada di tahap berkembang hingga menjadi maju. Oleh sebab itu, peningkat aspek sangat berpengaruh penting pada kualitas suatu negara dan rakyatnya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang, mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.